Untuk menentukan persamaan barisan bilangan, kita pelajari dulu pola barisan aritmatika dan pola barisan geometri. Yang pertama, pola barisan aritmatika. Langsung ke contoh, misalkan ada barisan 2, 4, 6, 8, di mana duanya ini adalah sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Sampai tak hingga sampai suku ke N atau UN. Nah, untuk suku pertama disebut dengan A. Nah, nilai A-nya pada barisan ini adalah 2. Kemudian disuruh menentukan persamaan suku ke N atau UN-nya berapa. Caranya untuk pola barisan aritmatika, cara mencari suku ke N atau UN adalah menggunakan persamaan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, dari soal ini, A-nya sudah tahu. Kita cari dulu nilai B-nya dengan cara dari barisannya kita cari tahu dulu polanya seperti apa. Langkahnya adalah dari suku pertama ke suku kedua, itu bisa kita jumlahkan atau kalikan. Jadi misalkan ini tak jumlahkan 2, kemudian dari suku kedua ke suku ketiga, ternyata juga ditambah 2, 6 ke 8 tambah 2 juga. Berarti karena polanya sudah tetap, berarti ini sudah memenuhi syarat untuk pola barisan aritmatika. Jadi pola barisan aritmatika ciri-cirinya pola perubahannya antar sukunya tetap dengan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini dinamakan dengan beda atau disimbolkan dengan B. Kemudian untuk menentukan persamaan suku ke N, tinggal kita masukkan ke persamaan utama dari pola barisan aritmatika dengan nilai A-nya tadi adalah suku pertamanya 2, kemudian bedanya atau B-nya plus 2, berarti 2. Dimasukkan ke rumus, UN sama dengan 2 plus N-nya karena tidak tahu suku berapa yang ingin dicari, kita tuliskan N-nya dulu. Minus 1 dikalikan bedanya atau B-nya 2. Kemudian dihitung sesuai dengan aljabar 2 plus 2N min 2. Jadi hasil akhirnya adalah suku ke N atau UN-nya dari persamaan barisan tersebut adalah 2 kali N. Kemudian contohnya misalkan ditanyakan suku ke-20 atau U20-nya berapa. Nah, suku ke-20 ini berarti N yang dimaksud adalah 20. Misalkan yang ditanyakan suku ke-50, N 50, dan seterusnya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus persamaan suku UN yang sudah ditemukan tadi. N-nya tinggal diganti dengan 20. Berarti suku ke-20-nya nanti akan diperoleh 40. Begitu. Jadi misalkan kalau pakai rumus, kita pakai persamaannya ini. Ini juga bisa dicari dengan cara manual, dengan cara meneruskan barisannya sampai suku ke-20. Jadi contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jadi masing-masing antar sukunya tinggal ditambahkan 2 sampai suku ke-20. Kemudian selain suku ke N, di pola barisan aritmatika juga bisa menentukan yang namanya jumlah suku ke N atau SN. Nah, jumlah suku ke N ini bedanya adalah jumlah suku ke N maksudnya adalah jumlah dari suku pertama ke suku ke N yang dimaksud. Misalkan kalau jumlah suku ke-10 atau S10-nya berarti dari suku pertama sampai suku ke-10 dijumlahkan. Nanti kalau dengan cara manual kita cari nilai UN U1 sampai U10 tinggal dijumlahkan. Tapi misalkan suku yang dimaksud terlalu banyak, jadi kita harus menggunakan persamaan ini. Jadi ada 2 persamaan. Yang pertama adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Atau SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, UN-nya ini adalah suku terakhir yang ingin dicari jumlah suku ke N-nya. Misalkan jumlah suku ke-10 yang ingin dicari berarti kita harus punya data suku ke-10-nya atau UN-nya.
Jadi misalkan UN-nya belum tahu, kita bisa pakai rumus yang atas. Nanti hasilnya tetap sama. Untuk contohnya, misalkan yang dicari adalah jumlah suku ke-10 atau S10. Berarti N-nya adalah 10, sama seperti yang UN tadi. Tinggal dimasukkan angkanya, karena U10-nya kan belum tahu, jadi kita pakai rumus yang atas. Nah, suku ke-10 tinggal dimasukkan nilai N-nya 10, 10 per 2 dikalikan 2 kali 2, plus 10 min 1 kali 2. Ketemunya adalah 110. Jadi ini kalau menggunakan rumus. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan dengan cara manual tinggal dijumlahkan dari suku pertama, kedua, ketiga, sampai suku ke-10. Jadi dengan catatan suku pertama sampai suku ke-10 sudah diketahui nilainya. Kemudian yang kedua adalah pola barisan geometri. Jadi contohnya adalah misalkan ada barisan 1, 2, 4, 8. Nah, untuk membedakan antara barisan aritmatika dengan geometri, kalau untuk barisan aritmatika, pola operasi hitung antar sukunya dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Kalau untuk barisan geometri, kita menggunakan perkalian atau pembagian. Jadi misalkan kalau ini kita cari polanya dulu dengan penjumlahan, 1 ke 2 ditambah 1. Dari 2 ke 4 harus ditambah 2. Dari 4 ke 8 ditambah 4. Nah ini polanya tidak tetap. Jadi angka bedanya tidak sama. Berarti tidak dikatakan ini sebagai barisan aritmatika. Berarti kemungkinan besar ini adalah pola barisan geometri. Jadi kita cari dengan cara geometri. Nah dari 1 ke 2 misalkan kalau dikali kan harus kita kalikan 2. Dari 2 ke 4 dikali 2 juga. Dari 4 ke 8 juga dikali 2. Nah karena diketahui dari hasil tersebut adalah sama, polanya sudah sama, berarti inilah yang disebut dengan rasio atau nilai R dari pola barisan geometri. Jadi kalau aritmatika punya beda, di geometri dia punya rasio. Nah, untuk U1 atau A itu sama, dia sama-sama suku pertama. Jadi aturan sukunya sama seperti aritmatika. Yang membedakan hanya besar rasio dan bedanya. Nah, untuk geometri, rumus suku ke N atau UN-nya adalah A kali R pangkat N minus 1. Sedangkan untuk jumlah suku ke N atau SN, itu ada 2 jenis, jadi tergantung kalau misalkan nanti dikali. Jadi ketika dikali nanti nilai rasionya kan lebih besar daripada 1. Terus nanti pola barisan bilangannya semakin lama semakin besar. Seperti contoh misalkan dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Berarti nilai R-nya atau rasionya cenderung lebih besar. Atau operasi hitungnya menggunakan perkalian. Nanti kita pakai rumus SN yang R lebih besar 1. Di mana rumusnya SN sama dengan A kali R pangkat N minus 1 dibagi dengan R minus 1. Jadi ketika R-nya kurang dari 1 itu maksudnya nanti semakin ke kanan, nanti pola barisan bilangannya semakin ke kanan nanti semakin kecil. Jadi misalkan dari 8 jadi 4, jadi semakin lama semakin kecil. Berarti ketika nilai pola barisan bilangannya semakin kecil, berarti nilai rasionya juga kurang dari 1. Jadi persamaannya SN sama dengan A kali 1 minus R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi bedanya cuma di sini. Nah, itu persamaan pada pola barisan geometri. Untuk contohnya, misalkan dari barisan yang tadi, 1, 2, 4, 8, diketahui bahwa nilai A-nya atau suku pertamanya 1, rasionya adalah 2, jadi kita bisa cari
persamaan suku ke N-nya atau UN-nya menggunakan rumus utama dari geometri tadi. Dengan cara yang sama, tinggal nilai A dan nilai R-nya kita ganti. A-nya 1, R-nya 2, pangkat N-1, karena N-nya kan yang ditanyakan, jadi belum ditentukan, nanti tergantung dari soal. Nah, 2 pangkat N-1 ini adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya, jadi nanti baru dipelajari waktu kelas 9. Jadi cara gampangannya ketika 2 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat 1 dengan bilangan pokok sama-sama 2, nanti pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Jadi 2 pangkat N plus 1. Kemudian 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1, 2 pangkat N minus 1. Jadi pangkatnya dijumlah. N plus min 1 jadinya N min 1. Jadi dari sini nilai 2 pangkat N min 1 setara dengan 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat min 1. Jadi tak ganti di sini. Kemudian untuk 2 pangkat min 1, itu juga bilangan berpangkat negatif. Jadi itu kan tidak bisa dihitung, jadi harus diubah dulu menjadi bilangan berpangkat positif dengan cara diseper. Jadi ditaruh di ruas bawah, nanti pangkatnya sudah jadi positif. Jadi 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. Berarti langsung dihitung 1 kali 2 pangkat N kali 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. Jadi hasil akhirnya adalah suku ke N atau UN-nya adalah 2 pangkat N per 2. Untuk contohnya, misalkan ditanyakan suku ke 10. Berarti nilai N-nya 10, tinggal dimasukkan sesuai dengan persamaan. Berarti U10-nya 2 pangkat 10 per 2. 2 pangkat 10 ketemu 1024 dibagi 2, hasilnya adalah 512. Jadi maksudnya suku ke 10 dari barisan ini nanti adalah 512. Nah, hampir sama seperti yang aritmatika, untuk jumlah suku ke N atau SN-nya itu sama, jadi hasil penjumlahan dari suku pertama ke suku ke N. Jadi di sini ditanyakan jumlah suku ke 10 dengan nilai R lebih besar 1, karena nilai R-nya tadi kan 2. Berarti kita pakai rumus yang atas. Berarti SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi langsung dimasukkan aja angkanya. 1 kali 2 pangkat 10 min 1 per 2 min 1. 2 pangkat 10 1024 min 1 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 1023. Jadi maksudnya penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke 10 pada pola barisan geometri nanti adalah 1023. Jadi demikian untuk penjelasan singkat tentang pola barisan aritmatika dan geometri. Jadi nanti bisa untuk menentukan persamaan dari barisan-barisan bilangan.